Ketika aku memutuskan meninggalkan tanah kelahiranku, tak pernah kubayangkan perjalanan ini akan menuntut pengorbanan sebesar ini. Namaku Sari, 28 tahun. Aku hanya gadis desa biasa, anak sulung dari keluarga petani miskin. Di kampung, ayahku terbaring sakit keras. Adikku, Dika, masih kuliah dan menaruh harapan padaku. Aku merantau demi mereka menjadi TKI di negeri orang. Kupikir dengan bekerja jauh dari rumah, semua akan baik-baik saja. Tapi malam itu, takdir menulis cerita yang sama sekali tak pernah kubayangkan. Sudah hampir 2 tahun aku bekerja di rumah keluarga Tuan Hasan, seorang duda pemilik usaha tekstil. Awalnya, beliau dikenal ramah, tenang, dan penuh wibawa. Anaknya, Lina, gadis mungil berusia 8 tahun, selalu menyapaku setiap pagi. Bagiku, mereka seperti keluarga kedua. Setiap rupiah yang kukirim ke kampung menjadi nafas baru bagi ayah dan biaya kuliah Dika. Meski rindu sering mencekik, aku selalu berkata pada diri sendiri, "Sari, bertahanlah, semua ini untuk mereka." Namun, di balik senyum yang kulihat setiap hari, ada badai besar yang dayam-dayam mendekat. Suatu malam, saat membereskan ruang tamu, aku mendengar suara Tuan Hasan berbicara di telepon dengan nada panik. "Aku janji akan bayar, beri aku waktu seminggu lagi." Suara berat di seberang tak dapat kudengar jelas. Tapi dari nada ancamannya, aku merinding. Beberapa jam kemudian, 2 pria asing datang. Tatapan mereka dingin. Mereka menyebut nama Lina. Jika utang tak dilunasi, nyawa anak itu jadi taruhan, kata salah satu dengan suara tajam. Aku terpaku, jantungku berdegup kencang. Malam itu, aku nyaris tak tidur. Untuk pertama kalinya, rumah yang selalu terasa aman, tiba-tiba menjadi tempat yang penuh bahaya. Keesokan harinya, Tuan Hasan memintaku menemaninya ke kantor imigrasi. Sepanjang jalan, ia diam, wajahnya pucat. Di parkiran, ia akhirnya berbicara, "Sari, hanya ada satu cara menyelamatkan Lina. Warisan mendiang ayahku hanya bisa cair jika aku menikah sebelum ulang tahunku ke-40. Lusa malam, aku menoleh, tak percaya. "Pak, apa maksud Anda? Menikahlah denganku. Jika tidak, orang-orang itu akan membunuh Lina. Mungkin juga kau." Dadaku sesak. Bayangan tunanganku, Rian, melintas di pikiran. Di kampung, ia menungguku dengan setia. "Pak, ini gila." Suaraku bergetar, namun tatapan Tuan Hasan memohon. Bukan sebagai majikan, tapi sebagai ayah yang ketakutan kehilangan anaknya. Malam itu, aku menelepon Rian. Suara di ujung sana terdengar rindu dan penuh tanya. "Rian, maafkan aku. Aku harus menikah dengan orang lain." Sunyi, lalu hanya terdengar helaan napas berat. "Sari, kenapa? Apa aku sudah tak cukup?" Air mataku menetes. Aku ingin bercerita tentang ancaman, tentang Lina, tapi kata-kata terhenti. Percayalah, ini demi menyelamatkan nyawa seorang anak. Telepon terputus, tangisku pecah. Kupandangi foto keluarga di atas meja kecil. Ayah, ibu, Dika, dan Rian. Semua wajah itu menjadi alasan, sekaligus luka, menjelang fajar. Aku menandatangani surat pernikahan itu tanpa pesta, tanpa saksi dari kampung. Hanya kesunyian dan suara detak jam dinding. Beberapa hari kemudian, para penagih utang datang lagi. Namun kali ini, Hasan berdiri tegak. Warisan telah cair, semua hutang dilunasi. Pria-pria itu pergi. Lina berlari memeluk ayahnya. Air mata bahagia bercampur lega. Tuan Hasan menatapku. "Sari, kau bukan hanya penyelamat anakku, kau keluarga kami." Aku menunduk. Di jariku
cincin emas berkilau, bukan cincin impian, tapi simbol pengorbanan yang tak akan kulupakan. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat tiba dari kampung. Tulisan tangan itu, "Ku kenal, Sari. Jika ini pilihanmu demi nyawa orang lain, aku bangga padamu. Cintaku tetap sama, Rian." Aku menatap langit jingga. Hidup tak selalu memberi kita pilihan yang kita inginkan. Kadang, cinta sejati adalah melepaskan. Dan pengorbanan adalah bahasa cinta yang paling tulus. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat tiba dari kampung. Tulisan tangan itu, "Ku kenal, Sari. Jika ini pilihanmu demi nyawa orang lain, aku bangga padamu. Cintaku tetap sama, Rian." Aku menatap langit jingga. Hidup tak selalu memberi kita pilihan yang kita inginkan. Kadang, cinta sejati adalah melepaskan. Dan pengorbanan adalah bahasa cinta yang paling tulus.